Halo semua, kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas terorisme di Indonesia, terlebihnya ancaman terhadap Pancasila. Oke teman-teman, kita masuk ke pengertian terorisme. Pengertian terorisme yaitu instrumen dari sebuah proyek politik atau agama di mana para pelakunya terus berupaya mencari dukungan dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan secara publik demonstratif yang diikuti oleh berbagai macam ancaman dalam rangka untuk menekan, mengintimidasi, atau memaksa dengan kekerasan atas target atau sasaran. Oke teman-teman, kita masuk ke sejarah singkat terorisme di Indonesia. Terorisme muncul pada abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama terjadi hampir seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an, aksi terorisme Armenia melawan pemerintahan Turki yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia Pertama. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikan dengan bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Oke, kita masuk ke hubungannya dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Terorisme bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak boleh memaksakan kehendak dan menggunakan kekerasan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terorisme bertentangan dengan sila ini karena menghina atau mengancam orang lain. Kemudian yang ketiga, pada sila persatuan Indonesia. Terorisme dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, sedangkan sila ini mengedepankan rasa kebangsaan bersama. Untuk mencegah terorisme, nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hal-hal yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebangsaan dan kewarganegaraan. Yang ketiga, membiasakan dan menyeluruhkan pandangan menghargai, menghormati, terbuka, dan moderat. Yang keempat, melaksanakan upaya-upaya pengenalan kembali dan pembinaan nilai-nilai Pancasila. Terorisme adalah penggunaan kekerasan dengan senjata untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Istilah ini biasanya digunakan untuk kekerasan dalam masa damai atau kekerasan pada non-kombatan. Oke teman-teman, kita masuk ke kasus terorisme besar di Indonesia. Yang pertama, bom Bali 1 dan 2. Pada bom Bali pertama terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 pukul 20.45 WIB, di mana terdakwa menyiapkan sebuah bom kotak berbobot 6 kg yang dilengkapi dengan sistem remote yang diaktifkan dari jarak jauh melalui ponsel. Yang pada malam hari, mereka menggunakan sepeda motor untuk menempatkan bom tersebut di trotoar dekat kantor konsultan jenderal Amerika Serikat. Pada kejadian ini ada 3 terdakwa, yaitu Amrozi, Muklas, dan Iman Samudra. Pada bom Bali pertama dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Kemudian kejadian ini juga menghilangkan 202 nyawa dan melukai 209 orang. Oke, kemudian masuk ke bom Bali yang kedua. Pada kasus ini terjadi di Rajas Bar dan Restoran di Kuta, Manega Cafe dan Nyoman Cafe di Jimbaran. Bom di Rajas Bar dan Restoran meledak beberapa menit sebelum pukul 20.00 waktu setempat. Tak lama kemudian terjadi ledakan di Nyoman Cafe di Jalan Uluwatu, Jimbaran. Pada ledakan ini terdapat korban meninggal dunia mencapai 23 orang, termasuk diantaranya adalah pelaku. Para korban dilarikan beberapa ke rumah sakit dan 3 orang didefinisikan sebagai pelaku peledakan, meskipun diduga ada seseorang pelaku lain yang berperan sebagai otak di bilik peristiwa ini. Bahan peledak yang digunakan oleh mereka serupa menggunakan dengan TNT dan mengandung biji seperti gotri yang memiliki tingkat ledakan yang tinggi. Oke, kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu bom JW Marriott dan Ritz-Carlton. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2009 di Jakarta, di mana 2 bom bunuh diri meledak di dalam hotel dengan selisih waktu sekitar 5 menit. Bom pertama meledak di JW Marriott, diikuti oleh bom kedua di Ritz-Carlton. Peristiwa ini menewaskan 9 orang, termasuk 2 pelaku bom bunuh diri.
dan melukai lebih dari 50 orang baik warga Indonesia maupun asing. Setelah serangan, pihak kepolisian menangkap sejumlah tersangka dan mengusut lebih lanjut keterlibatan kelompok teroris di dalam peristiwa ini. Oke, masuk ke kasus yang ketiga, yaitu serangan Tamrin. Pada serangan Tamrin ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. Terjadi di kawasan Sarina, Jakarta. Aksi ini melibatkan serangkaian ledakan dan baku tembak antara teroris dan polisi, mengakibatkan 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Pelaku terorisme ini diduga memiliki keterkaitan dengan negara Islam Irak dan Suriah. Kemudian yang keempat yaitu kasus terorisme kelompok Jemaah Islamiyah, di mana terjadi penangkapan tanggal 10 April 2024 yang berlokasi di Sulawesi Tengah. Para terduga teroris ini diduga terlibat dalam rencana serangan teroris yang akan dilakukan pada wilayah tersebut, di mana para terduga teroris ditangkap tanpa perlawanan dan tidak ada korban jiwa dalam proses penangkapan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Oke teman-teman, kita masuk ke dampak terhadap kehidupan berbangsa. Tentunya terorisme ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa. Yang pertama, dampak terhadap persatuan, di mana menimbulkan rasa takut dan curiga antar kelompok masyarakat, memicu konflik dan perpecahan antar golongan, merusak kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dan mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, dampak ekonomi. Yang pertama, menurunkan investasi asing dan para wisata. Yang kedua, meningkatkan biaya keamanan pertahanan negara. Yang kemudian mengganggu aktivitas ekonomi dan bisnis dan merusak infrastruktur vital. Kemudian dampak sosial yaitu menimbulkan trauma dan gangguan psikologis pada masyarakat, merusak tatanan dan nilai-nilai sosial yang ada, memicu stigmatisasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, mengganggu kegiatan pendidikan dan pelayanan publik. Kemudian dampak keamanan. Tentunya yang pertama, meningkatkan ketegangan dan kewaspadaan di masyarakat, memaksa pemerintah mengalokasikan sebagai banyak sumber dana dan keamanan. Yang ketiga, berpotensi memicu konflik bersenjata yang luas. Dan yang keempat, mengancam stabilisasi politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, yang dampaknya yang lebih luas yaitu penanganan terorisme membutuhkan pendekatan komprehensif dan melibatkan seluruh elemen bangsa, tidak hanya dari sisi keamanan tapi juga sosial, ekonomi, dan ideologi. Oke teman-teman, kita masuk ke upaya penanggulangan yang dilakukan untuk kasus terorisme di Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan Densus 88. Densus 88 anti teror dibentuk pada tahun 2003 sebagai unit khusus Polri untuk menangani aksi terorisme. Densus 88 telah berhasil mengungkap dan menangkap banyak jaringan teroris di Indonesia. Upaya yang kedua yaitu program deradikalisasi BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menjalankan program deradikalisasi untuk mencegah penyebaran paham radikal dan ekstremisme. Program ini meliputi pembinaan ideologi, keagamaan, kewarganegaraan, dan keterampilan bagi mantan narapidana terorisme. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Upaya masyarakat tentunya berperan penting dalam mencegah terorisme melalui yang pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan. Yang kedua, melaporkan informasi terkait terorisme terhadap aparat. Yang ketiga, memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian upaya yang keempat yaitu penguatan nilai Pancasila. Pemerintah menggalakkan sosialisasi dan internalisasi nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda untuk membentengi dan paham radikal. Ini dilakukan melalui pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara komprehensif dan berkesinambungan untuk memberantas terorisme serta mencegah penyebaran di Indonesia. Oke, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan pada kasus terorisme di Indonesia. Yang pertama yaitu pentingnya kesadaran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi terorisme melalui yang pertama, meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Yang kedua, melaporkan informasi terkait terorisme pada pihak berwenang. Yang ketiga, memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dan yang keempat, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kesimpulan yang kedua yaitu peran pemuda dalam mencegah terorisme.
Generasi muda dapat berkontribusi dengan yang pertama, meningkatkan literasi digital untuk menangkal radikalisme online. Yang kedua, aktif dalam organisasi kepemudaan yang mempromosikan perdamaian. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis terhadap ideologi ekstremisme. Yang keempat, menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai toleransi. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pemersatu. Penguatan nilai-nilai Pancasila penting untuk yang pertama, membentengi masyarakat dari paham radikal dan intoleran. Yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjadi landasan ideologis dalam menghadapi ancaman terorisme. Dan yang keempat, menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat untuk memberantas terorisme serta mencegah penyebaran di Indonesia.